Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, ilahil awwalin wal akhirin, rabbil insi wal jinni wal khalaiki ajmain. Sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulihil amin, wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin, wa ashabihil ghurril mayamin, wa man sara ala nahjihim wattaba'a tariqatahum ila yaumiddin. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita perlu untuk banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya yang saat ini di tempat ini bisa kita rasakan, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu senantiasa kita resapi dan kita rasakan untuk kemudian kita syukuri dan kita tunaikan haknya. Udara bebas yang saat ini mungkin bisa kita nikmati, ya. Lalu kesehatan fisik, juga panca indera yang mungkin sejak kecil sampai sekarang masih terjaga dengan baik, ya. Pendengaran kita, penglihatan kita, apalagi sarana berupa hati dan akal pikiran yang dengan itu kita bisa memahami perkataan orang, bisa meresapinya, ya. Bisa kemudian menghubungkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Ini semua nikmat yang luar biasa yang detik ini kita rasakan. Detik sebelumnya juga sudah diberikan dan kita rasakan. Lalu kalau kita hitung semenjak kita mungkin masih kecil, ya, terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan berjalan kaki saja belum bisa. Lalu kita bandingkan setelah bertahun-tahun kemudian kita dengan begitu aktif bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ini semua nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i dalam pengantar bukunya memberikan satu pembukaan yang luar biasa ketika beliau mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang rasa syukur atas nikmatnya itu tidak akan mampu dilakukan kecuali dengan kita diberikan nikmat baru lagi. Kita mendapatkan hidayah untuk bisa mensyukuri Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Lalu hidayah itu perlu disyukuri. Sementara untuk bisa mensyukuri hidayah itu kita memerlukan hidayah baru lagi. Jadi sekencang apapun kita mensyukuri nikmat Allah tidak akan bisa sampai mengcover semuanya. Maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah senantiasa mengingatkan diri kita untuk banyak-banyak menghitung-hitung nikmat Allah ini, lalu banyak-banyak bersyukur, walaupun kita tahu kita tidak akan mampu untuk menunaikan itu semua. Kita mulai dengan satu poin ini untuk tema yang terus terang cukup berat untuk disampaikan, ya. Tapi merupakan perkara yang sangat penting, yang kita tidak bisa lari dari itu, yaitu mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti tujuan hidup kita, ya. Disitulah nanti sumber dari kebahagiaan abadi kita semenjak di dunia sampai hari akhirat. Maka mau tidak mau keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita gapai. Kalau kita ingin memang menjadi orang yang hidup dalam kondisi yang tentram dan bahagia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah suatu ketika di pagi hari, beliau keluar untuk melakukan ibadah di masjid. Waktu itu beliau berpapasan dengan salah satu istri beliau, yaitu Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Melihat Juwairiyah ini sedang beribadah di waktu pagi di masjidiha, artinya di lokasi, kita menyebutnya mungkin musola di dalam rumah, tempat
seorang wanita menjalankan ibadah, sholat dan berzikir. Lalu kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumah, kembali menemukan istri beliau dalam kondisi yang sama. Beliau bertanya, "Mazilti 'alal halal lati faraqtuki 'alaiha?" Engkau masih dalam kondisi sama seperti ketika aku berpisah denganmu? Artinya beliau bertanya, apakah Sayyidah Juwairiyah ini semenjak ditinggal keluar oleh Rasulullah tadi, kemudian sampai beliau kembali masih beribadah khusyuk duduk di musholanya? Beliau menjawab, qalat na'am, ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, artinya Rasulullah sudah paham bahwa istri beliau ini dari tadi khusyuk beribadah, berzikir dan berdoa terus menerus di posisi yang sama. Ya, seperti mungkin harapan dari para suami zaman ini, ya, meninggalkan istrinya dalam kondisi khusyuk, ya, dalam kondisi tentram, apalagi syukur-syukur beribadah, ketika pulang juga dalam kondisi khusyuk, tentram, ya, sedikit curhat sana sini tidak apa-apa, tapi yang penting kondisi yang luar biasa. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan satu hal, laqad qultu ba'daki kalimatin salasa marrat. Ketika tadi aku keluar, mungkin bahasanya seperti itu, kata Rasulullah SAW, aku telah mengucapkan beberapa ungkapan sebanyak 3 kali. Lau wuzinat bima kultiha mundul yaum lawazanatha. Seandainya ditimbang atau dibandingkan dengan semua zikir yang diucapkan oleh Juwairiyah radhiyallahu anha semenjak tadi berpisah dari Rasulullah SAW sampai kemudian beliau kembali lagi, kita bisa bayangkan mungkin sampai beberapa jam, ya, beliau duduk beribadah di situ, berzikir di situ. Beberapa kalimat ini hanya diucapkan 3 kali, sebanding saja dengan apa yang tadi diucapkan oleh Juwairiyah. Apa itu kata Rasulullah SAW? Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Atau kama qala Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan satu rangkaian doa berisi 4 bagian. Di riwayat lain disebutkan subhanallahi adada khalqih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimati. Beliau mengucapkan 4 kalimat saja, yaitu subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan tasbih, ya, setelah solat, di dalam solat, di luar ibadah solat, artinya kita sedang menyatakan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, dari segala macam sifat yang buruk. Pada saat yang sama kita menyadari diri kita penuh dengan kekurangan, tapi kita senantiasa tetap menyatakan kenyataan, ya, kebenaran, dan ini sangat menenteramkan hati bahwa walaupun aku selaku hamba ini punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, ya, punya banyak kelemahan, punya banyak kesalahan, tapi kita adalah hamba dari Zat yang maha suci dari segala macam kekurangan. Wa bihamdih, dan disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bebas dari kekurangan dan kesalahan, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga bersifat segala macam kesempurnaan. Sehingga layak dan sangat layak, serta yang paling layak untuk senantiasa kita puji dan kita agungkan apapun kondisinya. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW, lalu diberikan tambahan. Dan ketika satu zikir atau doa itu diberikan keterangan seperti yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW, maka dia punya kedudukan lebih tinggi. Dia punya kedudukan istimewa dibandingkan dengan zikir biasa saja. Beliau mengatakan Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan disertai dengan pujian kepada Allah. Berapa kali ini perlu diucapkan? Kata Rasulullah, adada khalqi, sejumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita hitung misalnya jumlah manusia yang saat ini hadir di masjid, lalu kita tambahkan jumlah manusia di wilayah ini, se-Lamongan, kita tambahkan lagi jumlah manusia se-Jawa Timur, kita tambahkan lagi jumlah manusia se-Indonesia, sudah ratusan juta. Kita tambahkan lagi jumlah manusia se-Asia dan bahkan sedunia, sudah miliaran. Lalu kita tambahkan lagi selain manusia di sana ada sekian banyak hewan yang semuanya itu adalah ciptaan Allah. Belum yang tumbuh-tumbuhan, ya. Belum yang bebatuan, mineral, baik di sekitar kita maupun di dalam bumi. Belum yang di luar bumi. Ya. Ada sekian banyak bintang dalam satu galaksi saja. Lalu ada berapa banyak galaksi di alam semesta? Sangat banyak. Jadi pada detik ini pun, ya, pada hari ini pun, kalau kita hitung jumlah makhluk Allah itu luar biasa banyaknya, kita sampai tidak bisa menghitungnya. Apalagi kalau kita rinci. Ya, masing-masing kita mungkin punya tangan, kaki. Tangan ada dua, kaki ada dua, ada satu kepala. Di kepala itu ada banyak rambut. Entah berapa jumlah rambutnya. Setiap helai itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau rambut itu misalnya tersusun dari beberapa molekul, yang tersusun lagi dari beberapa atom, kita mau hitung satu persatu sangat banyak. Jadi kita bisa bayangkan Rasulullah berdoa mentasbih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mensucikan Allah dari segala macam sifat yang buruk, lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia dan kebaikan serta keagungan, dikalikan sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu saja sudah luar biasa jumlahnya. Walaupun ada jumlahnya, tapi kita tidak akan sampai ke sana. Seolah-olah dia sudah tak berhingga. Jadi ketika Rasulullah mengatakan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, seolah-olah terus-menerus mengatakan, kalau kita hitung misalnya jumlah jamaah yang hadir di sini, subhanallah wa bihamdih 1, subhanallah wa bihamdih 2 orang, subhanallah wa bihamdih 3 orang, sampai 10, 100 bahkan lebih. Lalu sejumlah makhluknya entah berapa banyak. Jadi ini doa yang memang sangat luar biasa. Apalagi ini diulang 3 kali oleh Rasulullah. Maka kata beliau, seandainya ditimbang dengan apa yang diucapkan oleh Juwairiyah sejak pagi sampai Rasulullah datang, pasti akan berimbang, bahkan mungkin lebih melesat jauh. Kecuali kalau Juwairiyah juga mengatakan hal yang sama, ya, tapi beliau baru diajari oleh Rasulullah SAW doa ini. Lalu beliau melanjutkan, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan sekualitas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua yang terkait dengan tema kita kali ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak sekali makhluk seperti kita tahu, ya. Ada sekian miliar manusia saat ini. Belum kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Belum kalau dihitung terus sampai ketika Rasulullah masih hidup. Lalu dihitung terus sejak zaman Adam alaihissalam. Sangat banyak. Belum makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi di antara makhluk-makhluk itu ada yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang atau makhluk-makhluk yang durhaka, yang akhirnya nanti tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada makhluk-makhluk yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu sifat yang sangat utama, satu sifat yang sangat agung, yang sangat unggul, yang tidak diberikan kepada siapa saja, tetapi diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu meridhoi dirinya dan sifat-sifatnya. Lalu kemudian Allah meridhoi orang-orang yang memang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada yang lain. Di sini kita melihat, jadi Rasulullah memberikan ukuran secara kuantitas adalah jumlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu secara kualitas adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasbih dan tahmid ini, para jamaah, diukur atau dikalikan
dengan kuantitas yang paling tinggi yang bisa kita kenal, yaitu jumlahnya makhluk Allah. Itu pun kita tidak tahu bilangannya, tapi kita tahu itu adalah bilangan yang sangat luar biasa, sangat banyak. Belum kalau kita hitung secara lengkap, ya. Dari hari ini saja, misalnya kita hitung sampai 1 tahun ke depan, entah ada berapa banyak, berapa miliar atau bahkan berapa triliun makhluk-makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menggambarkan satu keagungan yang luar biasa. Belum kalau kita hitung nanti di hari akhirat, ketika penduduk surga sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Dikatakan ukuluha daim, makanan penduduk surga itu terus menerus. Artinya datang, kemudian dikonsumsi, habis, datang lagi yang baru. Untuk satu persatu penduduk surga. Dan terus menerus setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan itu sampai tidak ada batasnya. Jadi jumlah yang luar biasa. Kemudian waridho nafsih, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang luar biasa. Ya. Karena Allah hanya meridhoi makhluk-makhluk yang memang istimewa. Sehingga nanti kemudian kita, seperti judul kita kali ini adalah dalam rangka mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Dan seberat singgasana Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita saat ini hidup di atas bumi. Masing-masing kita mungkin punya beban hidup berupa bobot beratnya kita, sekian kilogram. Lalu bumi ini juga punya berat, tapi belum ada apa-apanya dibandingkan planet-planet yang lebih besar. Planet lebih besar itu pun tidak ada apa-apanya bobotnya dibandingkan makhluk-makhluk di angkasa sana yang lebih besar. Dan demikian seterusnya sampai kemudian makhluk yang terbesar yang paling tinggi adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk yang paling berat secara timbangan, yang paling besar, yang seandainya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala runtuh akan hancur seluruh alam semesta. Tapi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi sampai ke paling dasar dan senantiasa menjaga semuanya agar tetap seimbang sampai nanti kemudian dikehendaki menjadi hari kiamat. Jadi arsy Allah Subhanahu wa taala atau singgasananya ini adalah makhluk yang paling berat. Maka Rasulullah di situ bertasbih dan bertahmid, ya, memuji dan mensucikan Allah menggunakan ukuran yang paling berat. Tadi menggunakan jumlah atau kuantitas yang paling banyak yang bisa kita ungkapkan. Kemudian menggunakan kualitas yang paling tinggi, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan timbangan yang paling tinggi. Dengan harapan apa? Balasannya nanti dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala seberat arsy-Nya. Juga kita akan mendapatkan balasan seberat itu. Lalu yang keempat, wa midada kalimati, dan seluber atau seluas, ya, sevolume tinta yang digunakan untuk menuliskan kata-kata atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu semuanya. Seandainya lautan laukanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan atau samudra di atas permukaan bumi ini semuanya digunakan sebagai tinta untuk menuliskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Airnya itu akan habis, sementara kata-kata Allah Subhanahu wa taala masih banyak. Walaupun didatangkan dengan sejumlah tinta yang sama, tetap masih kurang saking banyaknya kalimat Allah. Dan ini mudah kita pahami. Setiap Allah menciptakan satu makhluk, Allah mengatakan kun, itu satu kata. Lalu tadi jumlah makhluknya luar biasa, maka kita memerlukan sekian banyak tinta untuk menuliskan itu semua. Belum kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka ini ukuran-ukuran yang sangat luar biasa. Secara kuantitas, ya, adada khalqihi, sejumlah makhluk-makhluk Allah. Secara kualitas, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian secara timbangan,
zinata arsyihi, timbangannya singgasana Allah Subhanahu wa taala, dan secara volume midada kalimati, luasnya tinta yang diperlukan untuk menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Di sini kita tahu bahwa ternyata keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang luar biasa. Ini poin pertamanya. Poin yang kedua adalah keridhaan itulah yang semestinya menjadi tujuan hidup bagi setiap hamba. Tujuan hidup bagi setiap muslim. Kita melakukan berbagai macam kegiatan setiap hari. Mulai dari bangun tidur, ya. Kemudian nanti beraktivitas, ada aktivitas yang sifatnya ibadah, ada aktivitas yang sifatnya kegiatan fisik, semisal berolahraga, jalan-jalan maupun yang lainnya. Ada aktivitas yang berkaitan dengan kerja dan mata pencaharian. Semuanya punya tujuan. Ada yang tujuan jangka pendek, yang secara dekat, ya. Tapi semuanya ini harus dalam kerangka satu tujuan besar, yaitu mencari atau menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan kewajiban, menggugurkan dosa, tidak melakukan ibadah, lalu kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini dalam rangka mencari ridha Allah. Kita berolahraga supaya badan sehat. Kenapa? Supaya badan ini bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Lalu ujung-ujungnya adalah untuk menjadikan kehidupan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang pergi bekerja, ya. Atau tidak harus bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak muda yang juga pergi bekerja, mencari nafkah untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, ya. Ujung-ujungnya adalah supaya semua kewajiban itu bisa ditunaikan, supaya tidak minta-minta ke orang lain, supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho. Jadi tujuan hidup kita, ya, sepayah apapun kita berupaya, sepayah apapun kita bekerja, itu arahnya ke arah sini. Lalu yang ketiga, setelah kita memahami betapa mulianya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian itu ternyata adalah tujuan hidup dari seorang mukmin, maka yang ketiga ini, keridhaan Allah ini inilah satu-satunya yang merupakan sumber kebahagiaan dan ketentraman kita hidup di dunia, apalagi nantinya di akhirat. Maka ketika Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka orang-orang beriman yang saat itu telah berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon, ya, baiat ar-ridwan disebutnya, yaitu baiat menyatakan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun meridhai mereka, ya, siap berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik hayat yang terakhir. Maka dikatakan Allah kemudian anzalas sakinata, Allah menurunkan ketentraman, ketenangan di dalam hati mereka. Jadi para jamaah, ketika seseorang itu berjuang, ya, seberat apapun yang dilakukannya, manakala tujuannya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itulah yang akan didapatkan. Sebaliknya, kalau tujuannya itu tujuan jangka pendek, ya, apalagi sekedar untuk mencari hiburan, maka dia tidak lama akan hilang, akan terpenuhi mungkin tujuannya, tapi setelah itu merasakan kekosongan dalam hati. Tapi ketika seseorang berjuang, bahkan siap untuk mengorbankan bukan hanya harta dan tenaga, melainkan nyawanya, ketika dia kemudian memang yang dicari itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sejak mulai melangkah itu hati sudah tenang. Maka para ulama mengatakan, kalau seseorang berjihad di medan perang, ya, betul-betul dalam situasi yang memang menuntut untuk berjuang melawan satu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun sekian persennya itu bisa dipastikan akan berujung antara meninggal dunia, ya, ataupun merasakan penyakit akibat cedera dan yang lainnya, ya, ataupun ujungnya nanti berakhir dengan kemenangan, tetapi proses menuju ke sana sangat berat sekali, semuanya bisa berjalan dengan sangat tenang, ya, seperti yang sekarang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sudah perang sekian lama,
terpaksa harus berada di wilayah yang sangat rawan setiap hari. Kapan-kapan bisa jatuh bom. Bukan hanya mereka yang memang berposisi sebagai kombatan atau militer, tetapi masyarakat sipilnya pun sangat terancam. Bahkan salah satu relasi kita di Gaza mengatakan ada beberapa negara yang berikan bantuan ke sana ya, dengan dilewatkan pesawat terbang. Karena saking sulitnya menembus dari perbatasan Rafah menuju ke Gaza Selatan, kemudian pertengahannya lalu ke Gaza Utara, sangat berat. Beberapa kali yang berhasil justru dibom dari atas, akhirnya dikirimkan bantuan melalui udara, dikirimkan melalui pesawat terbang, diturunkan dengan parasut. Bantuan itu ternyata banyak yang beberapa jatuh ke lautan, jatuh ke perairan, dan beberapanya bahkan menimpa saudara-saudara kita yang masih hidup di antara puing-puing rumah-rumah. Jadi kadang-kadang dengan tujuan yang membantu sekalipun tidak selalu berujung dengan keselamatan. Ini semua tidak akan bisa berujung baik manakala seseorang tidak punya semangat hidup untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Oleh karena itu, ridha Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang sangat utama, ya. Sesuatu yang perlu menjadi tujuan hidup semua muslim dan muslimah. Lalu itulah pula sumber dari kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama sudah banyak membahas perkara ini. Yang secara umum bisa kita simpulkan ada 3. Yang pertama adalah memperkuat keimanan dan sering-sering berzikir serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah orang-orang di atas bumi ini yang terbaik. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang golongan ini. Balasan mereka itu di sisi Tuhan mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya airnya dengan mudah bisa dinikmati setiap saat. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini final dari tujuan hidup kita di dunia sampai nanti di akhirat. Lalu ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, wujud dari keimanan itu, ya, tolok ukurnya yang bisa kita evaluasi secara rutin, secara mudah, adalah manakala kita senantiasa memperkuatnya, ya. Lalu kita bahagia dengan keimanan kita. Jangan sampai beriman tapi merasa terpaksa, ya. Beriman tapi seolah-olah berat. Sudah banyak sekali dalam sejarah kita, ya, sejarah umat Islam, contoh-contoh yang sangat unggul. Tapi tidak usah jauh-jauh, ya. Kalau sehari-hari kita merasakan dalam percakapan kita dengan keluarga, ya, dalam percakapan kita dengan teman sekitar dan tetangga, kalau ucapannya itu lebih sering memuji Allah, maka itu tanda seseorang itu menikmati keimanannya. Tapi kalau kebanyakan adalah keluhan-keluhan, yang dikeluhkan ini kadang-kadang nyuwun sewu adalah justru takdir, ya, dan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibanding-bandingkan. Misalnya mengatakan, kalau dikira-kira, ya, saya juga tidak buruk-buruk amat perbuatannya. Tapi kenapa dari sekian orang hanya saya yang ditakdirkan miskin? Kenapa dari sekian orang, misalnya kalangan pemuda, kenapa dari sekian kawan semuanya sudah ditakdirkan sukses? Semuanya sudah ditakdirkan menikah. Semuanya sudah ditakdirkan memiliki kehidupan yang menyenangkan.
Tapi justru saya yang mungkin justru paling rajin, ditakdirkan sampai sekarang masih belum bisa menikah. Ataupun sudah menikah tapi belum memiliki mata pencaharian yang cukup. Atau punya pekerjaan tapi belum dikaruniai anak. Atau punya anak tapi justru dikaruniai anak-anak yang sangat sulit untuk diatur. Ini sebetulnya satu mental di dalam hati tidak ridhonya seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sulit untuk menikmati keimanannya. Orang kalau sholat kemudian sholatnya agak lama, misalnya sholat tarawih nanti di bulan Ramadan. Lalu setelah sholat, alhamdulillah, sudah lega. Ya, seolah-olah lepas dari satu beban. Ini tanda bahwa dia memang tidak menikmati sholatnya. Sementara sholat itu adalah hubungan yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan yang paling dekat saja tidak bisa kita nikmati, lantas bagaimana nasib kita nanti di surga? Ketika kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Tentu sangat jauh untuk kemudian bisa diraih. Karena ciri-ciri seperti kata para ulama, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di surga ini, para jamaah, itu ada surga. Yang ini bisa dirasakan oleh siapa saja yang memang diberikan taufik oleh Allah ke sana. Tetapi orang yang belum pernah merasakannya, dia tidak akan pernah merasakan surga nanti di akhirat. Yaitu apa? Zikrullah. Mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seseorang itu senang. Seseorang terbiasa untuk sering-sering mengingat-ingat apa yang dia sukai. Ketika seseorang suka dengan satu orang, misalnya suka dengan pasangan hidupnya, dengan suami atau istrinya, atau suka dengan pujaan dan idolanya, dia akan sering-sering mengingat-ingat itu. Bahkan sering-sering menyebut-nyebutnya. Lalu sering-sering menceritakan itu ke orang lain. Nah, kita bisa mengukur tingkat kedalaman atau kenikmatan kita beriman kepada Allah itu, seberapa sering kita menyebut Allah. Tidak hanya bicara soal seberapa sering kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi kalau yang dihitung adalah sesuatu yang memang sudah menjadi rutinitas. Setelah sholat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali. Ini mungkin tidak masuk hitungan karena sudah dianggap sebagai rutinitas, wis apal. Tapi yang perlu kita hitung adalah seberapa sering sih kita menceritakan kebaikan Allah ini kepada orang lain. Kalau kita hitung dari pagi sampai malam ini, mungkin hanya sekali atau 2 kali. Ternyata hanya seperti itu kenikmatan saya merasakan keimanan kepada Allah. Atau barangkali sama sekali tidak. Apalagi budaya orang kita, yang kalau berdoa sekalipun sangat pelit untuk menyebut nama Allah. Kita jumpa orang akan mengikuti ujian. Kita katakan, ya semoga sukses. Mana kata-kata Allahnya? Kita ketemu mengunjungi saudara kita yang mungkin sedang sakit, semoga lekas sembuh. Tidak ada syafaat Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi hanya diharapkan ini sembuh, seolah-olah sembuh sendiri. Kita berkata kepada orang yang akan berumah tangga, selamat menempuh hidup baru, bukan barakallahu laka. Ini perlu kita budayakan, termasuk di dalam bahasa kita. Karena kenikmatan menyebut Allah itu akan sangat sekali terasa manakala kita sering-sering mengucapkannya, dan itu betul-betul berangkat dari perasaan yang sudah tidak lagi dipaksa-paksakan, dan sudah bukan gara-gara rutinitas yang dihafal. Menyebut Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain ini lebih sulit. Lalu minimalnya yang sering-sering kita lakukan adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Manakala kita ditimpa musibah, ucapkanlah, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang ditimpa kemalangan, tetapi Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih.
Ketika kita mendapatkan karunia, dan ini diteladangkan oleh para nabi. Ya, Nabi Ayub ketika dalam kondisi yang sangat sakit, tetap yang diingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau tidak sempat meminta secara tegas untuk diberikan kesembuhan. Karena beliau sudah tahu, cukup dengan menyebut-nyebut kemuliaan Allah, sekedar menyatakan saya sedang ditimpa musibah, ya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu paling penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan segalanya manakala memang sudah menghendaki. Seperti Nabi Sulaiman diberikan kenikmatan yang luar biasa, yang zaman ini tidak ada orang yang kenikmatannya seperti itu. Ya. Bukan hanya diberikan kemampuan untuk menguasai sekian manusia, tapi bahkan bangsa jin, bahkan bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan yang zaman sekarang tidak ada. Tapi atas kenikmatan yang luar biasa itu beliau hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, karunia ini dibaliknya ada ujiannya. Yaitu apa? Untuk menguji apakah aku kemudian menjadi orang-orang yang bersyukur, ataukah menjadi orang-orang yang kufur, yang mengabaikan kenikmatan begitu saja. Kita punya contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Panjenengan bisa bayangkan, Nabi Yusuf ini anak dari Nabi, cucu dari Nabi, cicit dari seorang Nabi, bahkan Nabi yang paling mulia pada saat itu. Beliau namanya adalah Yusuf, ya, bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi, anak dari Nabi, anak dari Nabi, anak dari Nabi. Jadi nasab yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian pada masa kecilnya ternyata sudah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya. Lalu kemudian ditemukan oleh seorang pedagang, tapi tidak dirawat, justru dijual sebagai budak. Lalu kemudian menjadi budak, ya, bahkan setengah diangkat sebagai anak, tapi kemudian mendapatkan tuduhan yang luar biasa dari keluarga di mana Nabi Yusuf hidup. Lalu kemudian masuk penjara. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, Nabi Yusuf ini masuk ke dalam penjara, lalu kemudian sempat ditawari untuk keluar. Beliau tidak langsung berkenan. Beliau ingin dibereskan terlebih dahulu nama baik beliau, ya, karena ini menyangkut kehormatan seorang muslim dan menjadi modal nanti dia berdakwah ke masyarakat. Minta dibereskan terlebih dahulu urusan kasus yang menyebabkan beliau dijebloskan ke penjara. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya aku menjadi Nabi Yusuf, aku akan keluar terlebih dahulu, tidak kemudian mengusut persoalan itu. Ya, tidak kemudian mengatakan irji ila rabbik, kembali dulu, usut tuntas kasus yang kemarin itu. Ya, ini mungkin bentuk tawaduknya Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita perhatikan, Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala macam problematika hidup yang beliau alami, ya, yang pada akhirnya kemudian disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang menyebabkan beliau menderita tidak lain tidak bukan adalah saudara-saudaranya sendiri. Tapi pada saat beliau sudah jaya, ya, sudah lepas dari aneka macam derita, bahkan menjadi pemimpin dan penguasa di Mesir saat itu, saudaranya sama sekali tidak dibalas dengan sesuatu yang buruk, bahkan dimuliakan, ditarik semuanya ke Mesir, hidup dengan mulia bersama ayah dan ibunya. Ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang punya mental hidupnya hanya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia punya dendam sudah bukan main. Sudah tidak bisa kita bayangkan bagaimana beliau akan membalasnya. Dalam kondisi menjadi penguasa yang sangat tinggi, saudara-saudaranya ini kelaparan, pada musim paceklik tidak ada makanan, berangkat jauh-jauh dari wilayah sekitar Palestina ke Mesir. Tidak ada halangan maupun kesulitan sama sekali bagi Yusuf alaihissalam kalau ingin membalas mereka. Tapi beliau justru memuliakan mereka semuanya dengan beberapa sedikit permainan sebelum itu. Ya. Lalu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, dan ini satu pelajaran yang luar biasa. Beliau didatangi oleh dua orang, ya,
yang sama-sama juga menjadi tahanan. Dua orang ini punya mimpi. Lalu kemudian ditafsiri oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sebelum menafsiri mimpinya, beliau mengajak mereka ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, untuk meninggalkan berhala-berhala dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itu, ya, dengan menyembah sekian banyak Tuhan, ya, masing-masing diberikan permintaan sendiri-sendiri, itu lebih baik ataukah cukup menyembah satu Tuhan yang tunggal dan maha kuasa? Beliau sempat mendakwahi mereka pada saat beliau sendiri adalah tahanan, tapi sempat mendakwahi mereka. Ini tidak dimiliki kecuali orang yang sehari-harinya memang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu beliau disiksa dan diganggu sekian lama ketika hidup di Mekah. Lalu kemudian sukses ketika ada di Madinah, juga memberikan keteladanan yang luar biasa. Beliau adalah nabi yang paling mulia, sudah dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan bahkan menjadi orang yang paling terdepan nanti di akhirat. Tapi sama sekali itu tidak mengurangi hasrat dan semangat beliau untuk beribadah. Kalau seorang pemimpin, para jamaah, itu memberikan keteladanan kepada masyarakat pada saat dia dilihat oleh mereka, itu sesuatu yang biasa. Memang dia harus memberikan contoh. Tapi pada saat dia sendirian di rumahnya di tengah malam hari, tapi dia terus-menerus tetap beribadah, sementara keperluan untuk itu tidak sebesar masyarakat lain yang sama sekali tidak dijaga, tidak mendapatkan jaminan masuk surga, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika beliau ditanya kenapa masih sibuk beribadah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sementara Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau ya Rasulullah, baik yang lampau maupun yang akan datang. Artinya sudah dijamin akan masuk surga tanpa sama sekali ada dosa, bahkan tanpa dihisab. Beliau hanya mengatakan, afala akunu abdan syakur. Lantas aku apakah tidak menjadi hamba yang bersyukur? Sudah diberikan karunia jaminan masuk surga seperti itu, bukan justru beliau bersantai-santai, tapi justru itu disikapi oleh beliau dengan rasa syukur yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh umatnya. Jadi ini satu keteladanan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu, langkah pertamanya dan paling utama adalah memperkuat keimanan, ya, dan sering-sering mensyukuri, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam salah satu hadis qudsi bahwa Allah akan menyebut hambanya yang sering-sering menyebut dirinya. Fa in dzakarahu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau kita sering-sering memuji Allah tapi tidak didengar oleh orang lain, ya, misal kita mengatakan alhamdulillah, ya Allah, saya hari ini terkena sakit, entah di kepala, entah di perut, entah di kaki, entah encok, entah yang lain-lain, tapi alhamdulillah masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk bisa menyantap makanan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu keluarga, tidak ada yang diambil, masih ada nikmat di balik aneka macam cobaan. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Apalagi betul-betul dalam kondisi mendapatkan nikmat tanpa satu halangan, baik berupa kesehatan maupun berupa harta benda, maka Allah pun di atas langit sana juga akan memuji kita, tapi tidak diperdengarkan ke pihak lain. Fa in dzakaruhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in, fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Tapi kalau dia memuji Allah di hadapan khalayak ramai, maka aku pun akan memuji dia di hadapan khalayak yang jauh lebih mulia dibandingkan khalayak tempat dia memuji. Jadi kalau ibu-ibu di rumah, ya, sambil bicara dengan anak-anaknya, diselipi pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nak, kita hari ini masih mendapatkan kenikmatan begini. Bapak-bapak pulang bicara dengan istrinya, jangan terlebih dahulu dimulai dengan keluhan-keluhan, ya, apalagi saling bertukar keluhan, curhat.
tapi sama sekali tidak ingat ada kenikmatan juga di balik itu yang layak Allah Subhanahu wa taala dipuji atas itu. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala ke hadapan orang lain, apalagi di hadapan orang banyak, saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memuji diri kita di hadapan para malaikat yang jauh lebih mulia dibandingkan seluruh manusia di atas muka bumi saat ini. Oleh karena itu para jamaah, ini satu ciri satu langkah bagaimana kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sendiri harus ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah." Orang itu akan betul-betul merasakan manisnya keimanan, ya, manakala dia betul-betul telah ridho menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Tuhan itu berarti yang mengaturnya. Bagaimanapun kita diatur Allah, kita ridho. Ya. Ridho tidak berarti kita tidak meminta apa-apa. Ya. Jangan salah. Orang ridho dengan qada dan qadar Allah bukan berarti dia tidak berdoa, tidak berusaha. Tetapi dia melakukan upaya sekuat tenaga. Lalu bagaimanapun hasilnya, dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita bicara tentang syariat. Syariat ini adalah wujud dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk sholat 5 waktu. Dan ini para jamaah kita tahu sudah didiskon dari 50 kali dalam sehari semalam. Kita bisa bayangkan satu hari itu 24 jam. Dikurangi tidur yang paling singkat 4 jam. Berapa? 20 jam. Kalau itu diisi sholat 50 kali. Hampir tiap jam kita melakukan 2 kali sholat. Tidak ada kesempatan untuk beraktivitas yang lain-lain. Ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menjadi 5 kali. Tetapi pahalanya sebesar pahala 50 kali. Nah itulah aktivitas yang diridhai Allah untuk kita lakukan sehari dan semalam. Kemudian aktivitas puasa 1 bulan saja di dalam 1 tahun yang wajib. Lalu di luar yang wajib-wajib ini kita tahu ada hal-hal yang sunnah yang dianjurkan. Baik berupa sholat, berupa zikir, membaca Al-Quran, ya, puasa sunnah, ada pemberian sunnah, zakat yang sunnah yaitu sodakoh. Khususnya sodakoh yang bisa awet, yang berupa wakaf, ataupun sodakoh yang memang diberikan ke orang yang sangat memerlukan. Khususnya lagi orang yang sangat memerlukan ini adalah kerabat atau tetangga kita sendiri. Ini adalah amalan-amalan yang ketika kita lakukan akan pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah memperkuat keimanan dan pujian kita kepada Allah, maka yang kedua adalah bersemangat untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diterapkan, direlakan. Ya, saya cerita ada satu sahabat namanya kalau tidak salah Uqbah ibnul Harith radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang tinggal di Mekah. Ya, Rasulullah saat itu tinggal di Madinah. Dahulu Bapak Ibu, jarak antara Mekah dan Madinah ini baru bisa ditempuh dalam perjalanan sekitar 10 hari. Ya, karena cukup jauh. Kalau dengan kendaraan yang lebih kencang, misalnya menggunakan kuda yang cepat, perlu waktu setidaknya 1 minggu. Ya, hari ini hanya dengan 2 jam sudah bisa sampai, ya. Atau paling tidak 4 jam sudah bisa sampai dengan kendaraan yang sangat cepat. Tapi dulu perlu ditempuh sama beberapa hari. Ketika Rasulullah tinggal di Madinah, sahabat Uqbah ini tinggal di Mekah, beliau menikah dengan seorang wanita. Ya. Sedang dalam suasana senang-senangnya, bahagia, ya, sebagai kemanten baru, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu tua datang. Apa yang beliau ceritakan? Beliau cerita, saya ini ibu susu kamu. Dan saya juga sudah menyusui istri kamu. Jadi ternyata kalian berdua ini adalah saudara sesusu. Nah, beliau tahu saudara sesusu itu, ya, saudara perempuan sesusu itu haram untuk dinikah. Karena beliau ini insya Allah punya jiwa mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin tahu betul-betul hukumnya bagaimana.
Lalu berjalan jauh, ya, melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah, menceritakan kasusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kaifa wa qad qila. Mau bagaimana lagi? Kamu sudah diberitahu. Artinya apa? Ya, kalian memang tidak sah untuk menikah. Ceraikan atau pisahlah istrimu. Seketika beliau kemudian pulang, kembali lagi ke Mekah dengan perjalanan yang jauh tadi. Ya. Jauh lebih lama daripada perjalanan umroh saat ini. Untuk apa? Pulang ke rumah, mau tidak mau keridhaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengalahkan kecintaannya kepada istri yang baru ini. Akhirnya kemudian dipisahkan. Mau bagaimana lagi? Sudah diberitahu bahwa ini adalah ternyata saudara sesusuan. Jadi perjalanannya yang jauh tadi, ingin meminta fatwa, mendengarkan dawuhnya Rasulullah SAW mengenai hukum pernikahan mereka, berujung dengan perpisahan kedua suami istri itu. Tapi ini dilakukan atas dasar karena mengejar keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat tempat Rasulullah SAW dulu singgah di kota Madinah, juga sempat melakukan hal yang sama, tapi dengan keadaan yang lebih sederhana. Beliau pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW, lalu merasa tidak ada lagi sahabat Rasulullah yang masih hidup saat itu selain Uqbah ibnu Amir yang sudah menjadi pejabat di wilayah Mesir. Perjalanan dari Madinah menuju ke Kairo di Mesir saat itu sangat jauh. Mungkin perlu waktu sampai 1 bulan. Lalu begitu sampai di sana, beliau langsung menanyakan hadis ini kepada Uqbah. Uqbah mengiyakan, membenarkan hadis itu memang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Sangat senangnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi karena beliau memang tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk memastikan kebenaran hadis ini sehingga bisa diamalkan isi kandungan ilmu dan syariatnya, beliau langsung pulang. Ya. Kita mungkin saat ini kalau bermain jauh-jauh ke tempat jauh, ya, mungkin perlu mampir dulu ke Sungai Nil, ya, mampir dulu ke pantai Alexandria, mampir dulu melihat pemandangan-pemandangan. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari tidak. Beliau langsung pulang, sampai Uqbah ini ingin memberikan hadiahnya, baru berhasil disusulkan ketika Abu Ayyub ini sudah tiba di Arish, wilayah yang berdekatan dengan Palestina. Jadi saking tujuannya itu fokus mencari ilmu syariah yang ujungnya adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu cerita lagi diceritakan oleh para ulama, ya. Imam Syu'bah Ibn Hajjaj ini orang yang memiliki perhatian sangat tinggi mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah mendengar salah satu hadis dari seorang ulama yang biasanya kalau menyampaikan hadis, ya, tidak selalu lengkap memberitahukan sanadnya. Sanad itu rangkaian orang-orang yang memberitahukan hadis kepada dia. Saya mendengar hadis ini dari si A. Si A mendengarnya hadis dari si B mendengarnya dari si C. Nah, ulama ini kadang-kadang menyebutnya si C mengatakan begini, langsung saja. Lalu ketika mendengar hadis itu beliau tidak puas. Beliau tanya lagi, apakah engkau betul-betul mendengar hadis itu secara langsung? Kata beliau, tidak. Saya mendengarnya dari seorang tokoh yang sekarang tinggal di Mekah, yang akan pergi berhaji ke Mekah saat itu. Maka Syu'bah pun berangkat, ya, berangkat menemui tokoh tersebut, yaitu Abdullah bin Atha, ke Mekah, pergi haji dengan tujuan utama salah satu adalah ingin menanyakan hadis ini. Sampai di sana kemudian Syu'bah bertemu dengan Abdullah bin Atha, lalu bertanya, kamu mendengar hadis ini secara langsung atau tidak? Kata Abdullah bin Atha, tidak. Saya mendengar itu dari Sa'ad bin Ibrahim. Tapi Sa'ad bin Ibrahim ini ma hajjal am, tidak pergi haji pada tahun ini. Jadi kamu kalau nyari di Mekah ini tidak akan ketemu. Lalu dia di mana? Dia ada di Madinah. Kita bisa bayangkan, Syu'bah berangkat, ya, dari Kufah menuju ke Mekah. Saat itu perjalanan ditempuh sangat lama dengan kendaraan sederhana ala kadarnya saat itu, ya, dengan onta maupun kendaraan yang semisalnya. Lalu kemudian ternyata tidak ketemu hadisnya, sanadnya belum lengkap. Baru ketemu Abdullah bin Atha, lalu kemudian ternyata dialihkan ke Sa'ad bin Ibrahim yang tinggal di Madinah. Beliau akhirnya berangkat ke Madinah. Lalu nanya Sa'ad bin Ibrahim,
kamu mendengar hadis ini dari siapa? Kata beliau, saya justru mendengarnya dari orang di kampung kamu. Ya. Di Basrah, di Irak juga. Siapa? Syahr bin Hausyab. Nah, Syahr bin Hausyab ini diketahui oleh Syu'bah rawi yang tidak thiqah. Ya, hafalannya tidak kuat. Ya, sering salah-salah. Akhirnya beliau kemudian kecewa. Ternyata hadis itu adalah hadis yang lemah dengan jalur ini. Akhirnya beliau pun pulang. Ya. Diceritakan juga bahwa Sa'ad bin Ibrahim tidak langsung menceritakan itu dari Syahr bin Hausyab, tapi dari Ziyad bin Mikhraq. Ziyad bin Mikhraq ternyata memberitahukan itu dari Syahr bin Hausyab. Lalu kemudian beliau akhirnya berujung, hadis ini ternyata tidak ditemukan sanadnya yang valid atau yang sahih. Tapi ini semua dilakukan oleh Syu'bah karena mengejar tadi, ingin mendapatkan ilmu yang dikandung oleh satu hadis Rasulullah SAW, sehingga beliau mengatakan, seandainya hadis ini sahih, hadis ini jauh lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena di apa? Karena di dalam itu ada kandungan mengenai apa yang diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketiga para jamaah, langkah mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita ringkas ini. Yang pertama tadi adalah memperkuat keimanan dan pujian kita kepada Allah. Yang kedua adalah semangat untuk mengejar ilmu dan memanfaatkannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah senantiasa meningkatkan takwa dan memperbaiki kekurangan-kekurangan. Seperti dalam hadis yang biasa kita kenal, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu artinya waspada. Jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut ini seperti dalam surah Al-Bayyinah tadi adalah modal awal kita nantinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu diberikan balasan itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi senantiasa kita perlu membangun ini. Dan ini suatu yang luar biasa. Ya, dalam dunia manusia biasanya kita ketika mengejar keridhaan seseorang, ya, atau berbicara tentang keridhaan seseorang, itu adalah umumnya orang yang tidak terlalu kita takuti. Ya. Atau ketakutan kita tidak terlalu tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat-sifat yang luar biasa. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala punya keridhaan yang kita kejar. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat syadidul iqab, maha pedih di dalam menghukum, sehingga kita pun punya rasa takut. Bahkan dalam salah satu doa kita mengatakan, wa a'udzu biridhaka min sakhatik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah, berlindung dengan keridhaan Allah supaya tidak dikenai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takwa ini ujungnya dua, yaitu menjalankan perintah yang tujuannya adalah mengejar keridhaan dan menjauhi larangan. Yang itu adalah wujud dari kita takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah SAW. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, supaya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus apa yang telah lama. Kalau ini sering kita lakukan, ya, harapannya nanti yang tersisa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun membawa sekian banyak dosa yang tersisa, ya, ini bisa ditanggulangi, ditutupi oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah itu. Ya. Maka kalau kita semakin banyak berbuat dosa, kebaikannya harus semakin banyak. Dan ini sesuatu yang manusiawi, karena memang kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu tukang berbuat salah. Tapi wa khairul khata'in, yang terbaik dari orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun. Mereka yang memang rajin-rajin bertaubat. Kita bisa ambil salah satu contoh. Panjenengan semua ingat cerita Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah yang luar biasa. Dan beliau dulu cerita masuk Islamnya adalah tidak disengaja. Suatu ketika mendengar kaum kafir Quraisy mencela Rasulullah, sementara itu adalah ponakan beliau. Akhirnya beliau marah, menghardik orang kafir itu, lalu mengatakan, udah kalau begitu saya ikut agamanya Muhammad. Jadi masuk Islamnya karena emosi.
dengan orang yang mencela Rasulullah. Tapi setelah itu berubah menjadi orang yang betul-betul ridho dengan Islam, ya, menjadi pahlawan Islam yang luar biasa, senantiasa sering kali maju di barisan pertama peperangan. Kemudian kita tahu beliau pada akhirnya, ya, di perang Uhud gugur sebagai syahid, dibunuh oleh seorang budak yang disuruh oleh seorang perempuan yang sangat benci dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib, yaitu Wahsy, dengan cara pembunuhan yang sangat kejam, ya, sampai dirobek-robek isi perutnya dan seterusnya. Itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang syuhada, syahidun minas syuhada, ya. Kita bisa bayangkan betapa lukanya perasaan umat Islam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat pamannya yang mulia, yang pemberani ini dipersekusi dan disiksa dengan sedemikian luar biasa. Sehingga dalam ceritanya ketika Wahsy ini di kemudian hari ternyata kemudian masuk Islam, ya, beliau kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bahkan menolak untuk bertemu dengan Wahsy. Masih tersisa perasaan luka ketika Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ini diobrak-abrik fisiknya oleh Wahsy. Beliau menerima Wahsy ini masuk Islam, tapi sulit untuk bertemu dengan muka Wahsy, mengingatkan peristiwa yang lampau itu, sehingga Wahsy kemudian sadar diri. Beliau akhirnya tinggal jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini poinnya, ketika seseorang melakukan kesalahan yang sangat berat, ya, dan mungkin sebagian kita melakukan itu, ya, atau sebagian saudara kita melakukan itu, maka tetap tidak kehilangan kesempatan untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan apa? Dengan langkah dan usaha yang juga harus lebih kencang. Wahsy ini kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu orang yang dengan penuh semangat ikut dalam barisan pasukan yang dikirim oleh beliau untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu beliau berhasil menuntaskan usaha, menuntaskan tujuan dan tugas itu, sehingga dengan itu diharapkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapus wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ya. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau keburukannya cukup berat, maka kita ikuti juga dengan kebaikan seberat mungkin, sebesar mungkin. Supaya apa? Tamhuha, supaya kebaikan ini bisa menghapus apa ya keburukan yang sudah lama itu. Di samping banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sering-sering memujinya, dan menjadikan kita orang-orang yang punya semangat kuat untuk mencari ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa meningkatkan ketakwaan dan senantiasa melakukan perbaikan kesalahan dari waktu ke waktu sampai ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah. Allahumma nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallim tasliman katsiran mazida. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.